Halo semuanya, di era digital yang serba cepat ini, peran pengembang perangkat lunak sangatlah krusial. Namun, keahlian teknis saja tidak cukup dan tanpa landasan etika yang kuat. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Iksan Fadilah. NIM saya yaitu 2305112102 dari kelas CE5F. Dalam video ini, saya akan membahas analisis mendalam mengenai etika profesi software developer. Dalam perspektif di slide ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan syarat apa itu software developer. Software developer adalah profesi yang bertugas merancang kode program untuk menciptakan solusi bagi masalah manusia. Namun, syarat profesi ini berat. Kita tidak hanya dituntut untuk memiliki hard skill dan pengetahuan teoritis yang luas, tapi yang paling penting, kita itu memikul tanggung jawab pribadi penuh atas setiap baris kode yang kita hasilkan. Pada slide ketiga, membahas masalah dan pelanggaran programmer. Maka berikut adalah pelanggaran moral yang paling umum terjadi di lapangan. Yang pertama, distribusi malware. Ini adalah dosa besar pertama bagi seorang programmer, karena programmer itu dilarang keras untuk menciptakan virus atau malware yang dapat merusak sistem. Yang kedua, penulisan kode buruk secara sengaja. Ini sering terjadi. Programmer sengaja membuat kode yang rumit atau dokumentasi yang membingungkan agar orang lain sulit melanjutkannya. Yang ketiga, pelanggaran hak cipta, yaitu mencuri atau menggunakan ulang kode orang lain tanpa izin. Dan yang terakhir dan paling penting, yaitu pencurian development tools atau menggunakan software bajakan untuk bekerja. Slide keempat, yaitu tinjauan hukum UU ITE Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tadi bukan hanya soal etika, tapi juga melawan hukum positif di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ada dua pasal yang krusial untuk kasus kali ini. Yang pertama, Pasal 30 tentang akses ilegal. Pasal 30 ini melarang keras tindakan hacking atau menjebol sistem orang lain tanpa hak. Yang kedua, pasal mengenai intervensi dan pencurian data. Mengambil, merusak adalah tindak pidana cyber yang serius. Jadi, hukum kita sudah sangat tegas mengatur hal ini. Yang kelima, kode etik profesi software developer. Lantas, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ada 4 pilar kode etik yang wajib dipegang oleh software developer. Pilar pertama, yaitu integritas finansial. Jangan serakah. Karena kita itu dilarang mencari keuntungan ganda dari satu proyek tanpa izin klien. Yang kedua, kerahasiaan data. Haram hukumnya bagi kita membocorkan rahasia perusahaan atau data klien kepada pihak pesaing. Ketiga, kejujuran bug. Jangan pernah menyembunyikan bug atau cacat program demi keuntungan pribadi di masa depan. Lalu yang terakhir itu adalah yaitu melakukan pengembangan diri. Teknologi berubah setiap detik. Maka seorang programmer diwajibkan menjadi lifelong learner atau pembelajar seumur hidup. Baik, pada slide ke-6 ini, sebagai kesimpulan, menjadi software developer itu ibarat kita memegang dua mata pisau. Keahlian kita bisa menciptakan inovasi yang mencerdaskan bangsa. Namun, di sisi yang lain, kita bisa memicu bencana jika kemampuan kita itu disalahgunakan. Oleh karena itu, penguasaan teknis saja tidak cukup. Wajib disertai dengan integritas moral. Kita harus berani membebankan setiap hasil coding sebagai tanggung jawab pribadi. Ini adalah referensi saya dalam menyusun materi. Materi saya ini disusun berdasarkan referensi buku Etika Profesi Teknologi Informasi dan buku Hukum ITE. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga kita bisa menjadi developer yang bermartabat, keren, dan bermanfaat. Terima kasih.